Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ibu, dimanapun kamu berada. Welcome back to Hits Hima Biotech Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini, podcast ini mungkin bisa menjadi tempat kamu untuk beristirahat sejenak dari dunia yang kadang bikin kepala pusing, maupun fisik nih yang ikut capek setiap harinya. Bersama aku, Salwa Bahanan, yang biasa disapa Salwa, mahasiswi program studi bioteknologi angkatan 2024. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik apa ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin secara nggak sadar nih dapat atau kita butuhin nih dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu self love alias mencintai diri sendiri. Nah, Sobat Nipu, di sini adalah episode pertama atau tayangan perdana nih di tahun 2025. Yang tentunya di sini aku gak sendiri dong. Aku udah ditemenin oleh pemateri yang sangat luar biasa ini, yaitu Kakak Anissa Alivia Mutmainnah atau yang biasa disapa Kauca. Kauca adalah mahasiswi program studi bioteknologi yang dimana beliau sekarang aktif untuk berdakwah dan juga beliau pernah menjabat sebagai ketua departemen kerohanian di himpunan mahasiswa bioteknologi. Halo Kauca, selamat datang di Kauca di Hits episode yang pertama. Bagaimana nih kabarnya Kauca? Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana perjalanannya tadi Kak menuju ke sini nih? Apakah ada kendala-kendala kecil nih Kak? Boleh berbagi cerita nih kepada kita. Alhamdulillah hari ini cuacanya dibilang mendung ya, nggak terlalu, panas juga nggak terlalu ya. Masya Allah. Jadi sangat mendukung sekali. Masya Allah. Emang sudah mendukung banget nih untuk hari ini buat kita. Nah Kak, kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat luar biasa nih Kak, yang sangat menarik. Yaitu self love, mencintai diri sendiri nih Kak. Menurut Kakak gimana sih self love sendiri? Kan self love ini kayaknya banyak banget nih dibutuhin di kalangan sekarang, terutama kalangan Gen Z nih Kak, seperti kita nih Kak. Bagaimana pendapat Kauca mengenai self love ini Kak? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari Himpunan Bioteknologi. Di sini saya merasa sangat beruntung ya bisa diundang gitu jadi bintang tamu di sini. Semoga harapannya nanti ada insight baru dan hal-hal bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Nah, Salwa nih dari kalangan Gen Z juga kan ya? Kan? Udah mulai depresi nggak di zaman ini? Masya Allah. Jadi kakak juga Gen Z ya, dan kita memang butuh banget pemahaman soal mental health gitu, karena memang pada faktanya dan datanya Gen Z itu adalah gen yang paling banyak menyuarakan soal mental health, entah itu di dunia perkuliahan atau mungkin di dunia pekerjaan gitu. Atau Solo mungkin udah lihat kayak meme yang lucu-lucu tentang Gen Z yang kalau nggak mood nggak mau jualan gitu, kalau nggak mood nggak mau belajar, nggak mau kerja gitu. Itu karakter Gen Z banget. Nah, di sini kakak nggak menyampaikan pendapat dari kakak pribadi ya, karena balik lagi I'm not an expert gitu. Kakak tidak dan belum menjadi profesional dalam bidang ini, maka kakak kemarin tuh sempat research sedikit. Kakak ajak diskusi salah satu teman kakak dari prodi psikologi UTS juga, dari UTS, yaitu Eni. Ini kalau misalnya Eni nonton ya, jadi kakak nanya gimana sih pendapat dia soal self love gitu. Jadi kakak ngebaca soal artikel-artikel, dan di sini kakak mengutip pendapat dari salah satu psikolog, yaitu Dr. Deborah Kashoba tahun 2012 gitu ya. Dikatakan bahwa self love ini merupakan bentuk suatu apresiasi yang diberikan kepada diri sendiri untuk mendukung pertumbuhan yang dinamis, mulai dari fisik, psikologi, spiritual, yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi pribadi yang dewasa gitu. Kurang lebih intinya seperti itu gitu ya. Nah, kakak waktu pertama kali terima ada undangan ini, kakak tuh kayak agak sedikit ke-trigger gitu, karena mungkin ini bentuk dari takdir yang manis ya dari Allah. Jadi 5 tahun lalu kakak itu masih fresh maba saat itu. Kakak punya semacam mini project dengan teman-teman kakak waktu kakak SMA, yaitu Melisa dan Fadila waktu itu. Jadi kakak kan dulu suka banget nulis ya dari SMA. Kakak nulis puisi, nulis sajak, dan saat itu kakak nggak tahu kalau di zaman sekarang apakah segencar dulu untuk menyuarakan self love,
Tapi waktu zaman kakak tuh 2020 tuh tahun yang banyak banget orang menyuarakan soal self love gitu. Jadi kakak ke-trigger tuh saat itu, apa sih self love gitu? Emang kita kurang mencintai apa diri kita sendiri gitu. Akhirnya kakak coba cari tahu dan kakak coba menuliskan puisi. Jadi buat teman-teman yang mau nonton mini project itu bisa cek di Instagram saya @nisa_lfy. Nanti teman-teman buka di Reels, scroll aja yang paling bawah, itu judulnya adalah Teralun. Jadi itu adalah bentuk ekspresi yang kakak tumpahkan, di mana saat itu tuh kayaknya kakak bertanya-tanya juga sih sebenarnya self love ini apa, dan mungkin sampai hari ini pun struggle-nya yang masih ada, tapi tidak seberat saat itu gitu. Karena saat itu kakak tetap membandingkan diri kakak dengan kondisi lingkungan, yang mana kondisi lingkungan itu punya standar untuk mencintai diri sendiri. Haruslah mungkin selalu bisa menerima diri sendiri secara fisik, secara mental, harus bisa memaafkan. Itu kan berat ya kalau misalnya kita itu melakukan kesalahan dan kita bermudah saja untuk melupakan atau memaafkan. Nah, kakak tuh termasuk tipe yang mungkin sedikit struggle dalam hal itu gitu. Jadi akhirnya kakak menumpahkan itu dalam tulisan gitu, bahwa kita kalau mengikuti standarnya orang-orang tuh kayaknya nggak akan pernah cukup ya rasanya mengejar itu. Nah, dari situlah kakak selama 5 tahun perkuliahan ini kurang lebih akan merangkum gimana sih kita mencintai diri kita itu dengan benar gitu ya, dan harapannya semoga memang bisa cocok di siapapun gitu. Sebenarnya kalau kita bilang secara teknis, secara bentuk, itu tiap orang pasti beda-beda. Misalnya nih kayak Salwa, self love-nya biasanya ngapain nih buat ke diri sendiri? Kalau biasanya saya self love saya ke diri sendiri, cara mencintai diri saya sendiri tuh saya biasanya setiap hari tetap berterima kasih kepada diri sendiri pastinya, karena masih bisa gitu jalanin hari-hari kayak sekarang, bisa udah ngelewatin hari-hari sulit dari misalnya pagi sampai sore, pasti malamnya saya selalu kayak berterima kasih sama diri sendiri, terus buat badan saya istirahat gitu setiap harinya kakak. Luar biasa ya, itu bentuk self love-nya Salwa ya. Nah, jadi kayak kalau kakak mungkin lebih kayak self reward ya. Dikit-dikit self reward gitu. Tiap orang kan beda-beda gitu ya cara mencintai dirinya. Mungkin sesederhana kayak hari ini pengen seblak gitu. Hari ini mau ketemu teman, mau hangout sama temen, pengen ngabisin waktu sama keluarga, quality time gitu. Apalagi sekarang kan ada istilahnya 5 bahasa cinta kan. Tahu nggak 5 bahasa cinta? Yang quality time, words of affirmation. Jadi kita tuh bisa mencinta itu dengan berbagai bentuk gitu. Bisa kita dengan quality time, kita ngabisin waktu bareng, atau me time gitu kan, pergi jalan-jalan sendirian, baca buku di rumah sendirian, nonton film gitu. Itu juga bagian dari kita mencintai diri sendiri. Nah, tapi kakak nggak akan berfokus ke sana ya, karena balik lagi tadi, kakak rasa semua orang atau teman-teman yang di rumah itu udah ngerti bagaimana cara mencintai diri. Tapi yang kakak mau point out di sini, atau yang kakak mau highlight di sini adalah apa sih standar yang kita tetapkan, apa sih parameternya, sampai sejauh apa. Nah, kita kalau misalnya balik lagi ke teori-teori ini, jadi kakak baca ya, kalau misalnya teman-teman mau baca juga, mau searching tentang teori-teori self love dari para filsuf Barat, karena kan memang ini ide yang datangnya itu dari Barat, Salwa. Jadi bukan dari Islam sebenarnya. Kalau kita mau cari tahu gitu ya, jadi ide ini tuh dari filsuf Aristoteles, kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi dikatakan bahwa untuk mencintai diri sendiri itu kita harus mengedepankan atau mengutamakan hak-hak individu. Jadi semuanya itu soal aku. Itu makanya ide self love, self care, itu kan ada self ya di depannya. Itu semua berbicara soal aku. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya batasan, self ini sampai sejauh mana? Dan dikatakan juga di teori-teori yang kakak baca gitu ya, bahwa para filsuf itu sebenarnya bukan dibilang berdebat ya, tetapi mereka tuh saling tumpang tindih pendapatnya. Jadi kalau Aristoteles itu mengatakan bahwa semua soal aku, maka filsuf yang lain mengatakan loh gimana nanti ke masyarakatnya gitu. Jadi kalau menurut Aristoteles, kebahagiaan kita ke masyarakat itu ya fungsi masyarakat itu hanya menambah kebahagiaan diri kita pribadi. Jadi konsepnya itu antara individu dan masyarakat itu adalah dua hal yang terpisah. Itu menurut pendapatnya. Kemudian dibantah oleh filsuf yang lain gitu ya, loh berarti kalau misalnya kita mau membantu masyarakat misalkan, itu pasti kita kan berkorban kan, dan pengorbanan itulah berarti kita sebenarnya sedang tidak mencintai diri kita sendiri. Loh terus lantas gimana gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi kebingungan gitu ya, dan kakak pun juga
akhirnya ketika mulai belajar Islam gitu, kakak dibilang apa ya, udah pinter banget mah enggak ya teman-teman gitu. Saya masih dan terus dan sedang belajar Islam, dan disitulah kakak menemukan perbedaan gitu. Jadi kakak menempatkan Islam itu ibaratnya kayak pisau bedah. Jadi ketika ada kasus gitu, kakak akan melihat ini perspektif Islamnya seperti apa gitu, dan ternyata memang di dalam Islam sangat jauh berbeda dengan ide pemahaman Barat itu tadi. Kita merasa kalau di ide self love itu kan kita kayak butuh banget gitu ya. Aku merasa kayaknya kurang dicintai apa gimana gitu. Itu kalau itu yang akhirnya timbul ketika pertama kali belajar soal self love gitu. Nah, maka di sini penting banget kita menempatkan parameter kita nih untuk menerima ide-ide atau suatu pemahaman. Nah, itu tadi soal ide pemahaman self love menurut Barat atau menurut sumbernya sendiri gitu ya. Jadi bukan dari Islam sebenarnya ide itu. Nah, Oh, berarti kakak nih kalau setiap ada apapun itu kayak ada permasalahan gitu pasti selalu mengkaitkan dengan perspektif Islam juga. Kayak misalnya kan kata kakak self love ini sendiri dari pandangan Barat nih kan sebenarnya, bukan dari pandangan Islam. Tapi kakak bisa kayak mengkaitkan dari perspektif Islam sendiri gitu. Benar banget, Salwa. Jadi apa ya, hari ini sebenarnya yang berbahaya itu bukanlah kita tidak bisa mencintai diri kita, tetapi kita mengambil sesuatu tapi kita nggak punya filter yang tepat gitu. Dan memang Islam itu hadir sebagai filter yang terbaik memang, supaya kita tahu mana ide yang bisa kita ambil, mana yang mungkin tidak semuanya kita ambil gitu kan. Nah, berbicara soal teori self love, namanya teori yang datangnya dari manusia itu, Salwa, pasti berbeda-beda. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Salwa beda pemikirannya. Teman-teman yang di rumah juga pasti beda-beda pemikirannya. Jangankan ini ya, misalnya yang saudara kembar pun beda pemikiran gitu. Nah, begitupun para teori ini, maka kita harus bijak-bijak dalam mengambil teori yang datangnya dari manusia, karena kita paham bahwa manusia itu punya akal yang terbatas, pemikiran yang terbatas gitu ya, ada kekurangan gitu. Dan untuk bisa berpikir seperti itu ya caranya kita harus mengenal dulu siapa sih yang menciptakan kita. Betul sekali. Dan itu di dalam Islam kita mengenalnya dengan istilah akidah gitu. Kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Dan itu, jadi kalau misalnya kakak ditanyakan mesti ngapain dulu nih kak untuk self love, yang pertama adalah kenali siapa pencipta kita. Dari situ kita akan punya nanti pembeda, atau kita akan punya namanya pedoman, petunjuk, buku petunjuk yang sama. Walaupun Salwa sama kakak pemikirannya beda, tapi kalau buku petunjuk kita sama, ya pasti bakal sama juga gitu kan. Atau misalnya kayak teman-teman biotek di lab itu kan pasti punya apa ya, SOP, punya buku panduan gitu. Jadi kita kalau misalnya mau meneliti di dalam lab, pasti nanti hasilnya akan tetap sama gitu, walaupun dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda gitu. Apalagi dalam hal kehidupan. Aduh, kita kalau misalnya kehidupan nggak akan ada habis-habis. Iya, benar banget. Kalau judul lagunya tuh tak ada ujungnya. Jadi kita kalau ngikutin teori-teori manusia tadi tuh, kita nggak akan bisa merasa diri kita cukup atau penuh. Atau misalkan, tapi aku punya kok misalnya standar yang aku tetapkan dan aku berhasil mencapai standar itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, karena kakak pribadi udah pernah mencoba ya, oke aku punya standar, aku mau mencintai diriku dengan cara seperti ini, tapi setelah kakak di titik itu, apakah kakak merasakan hati yang tenang? Ternyata enggak. Apakah kakak merasa puas? Ternyata enggak. Tetapi kalau misalnya kakak mengikuti apa yang pencipta kakak inginkan gitu ya, walaupun hasilnya aduh kacau gitu ya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kakak inginkan, tapi kakak sadari bahwa pencipta kakak tuh nggak melihat dari hasil, pencipta kakak tuh melihat dari proses, dan itu selalu akan ada nilainya gitu teman-teman. Itulah kenapa penting banget kita di sini punya standar atau punya parameter gitu. Dan kalau dalam Islam ya, keyakinan kita yakin semuanya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan syamilan kamilan, artinya itu sempurna. Apa makna dari sempurna? Sempurna itu artinya nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya, mau dicari-cari kesalahannya itu nggak akan ada. Dan konsep self love ini ya tentunya ada disebutkan di dalam Al-Quran, di Quran surah An-Nisa ayat 29 gitu ya, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri gitu. Betapa pencipta kita tuh ternyata sesayang itu sama kita. Jadi cara kita sebenarnya mau mempelajari untuk mencintai diri kita, coba kita lihat bagaimana pencipta itu menyayangi kita. Di situ kita akan jadinya minimal merasa apa ya, aduh pencipta aja tuh sesayang itu sama aku gitu, kok aku nggak bisa mencintai diriku gitu ya. Kemudian juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu menyakiti dirimu gitu kan. Atau misalnya lagi insecure dengan fisik, kayaknya semua hari ini bener-bener aduh standar fisik sekarang menurut Salwa kayak gimana? Kayak ya gimana ya, semuanya kayak
terlihat sekali perbedaannya gitu Kak, kayak manusia lain membedakan manusia yang satu, individu membedakan manusia yang satu. Ada privilege-nya gitu ya soalnya ya kalau cantik. Kayak semuanya jadi kayak kebanyakan insecurity emang sekarang masalah yang utama nih Kak di kalangan sekarang ini Kak. Iya benar-benar Kakak sepakat sih ya. Dan obatnya ya balik lagi ya, obat untuk penenang hati itu ada nggak sih Kak biar kita nggak insecure secara fisik di dalam Al-Quran? Ada di Quran surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya manusia itu sudah aku ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, kata Allah. Jadi kita itu udahlah kita dibentuk dengan bentuk sebaik-baiknya, kita diperintahkan oleh pencipta kita untuk menjaga diri kita, mencintai diri kita gitu ya. Sehingga kita nggak punya alasan lagi sebenarnya untuk mencari self itu yang kayak gimana gitu ya. Jadi makanya tadi kenapa Kakak sampaikan memang ide ini tuh nggak datang dari Islam gitu. Dan bagaimana Islam memandang individu dan masyarakat. Ternyata Islam itu kan bukan cuma agama ya teman-teman, ibadah ritual saja yang diatur, enggak. Islam itu adalah ideologi. Ideologi itu artinya ada ide pemikiran dan ada fikroh, ada thoriqoh, ada ide pemikiran dan ada metode untuk menjaga ide pemikiran ini agar tetap lestari dan abadi gitu. Itulah Islam hadir. Selama ini kita mungkin taunya Islam seputar ibadah ritual aja kayak sholat, puasa, zakat kayak gitu kan. Nah ternyata Islam itu di dalam Al-Quran semuanya ada, lengkap, sempurna tadi Allah sudah menyampaikan gitu ya. Jadi bukan Kakak yang ngomong gitu, tapi Allah yang menyampaikan gitu. Jadi semuanya ada bagaimana cara mengatur individunya dan juga masyarakatnya. Kalau perbedaannya di ide barat tadi, itu cuma fokus ke individu. Semua tuh soal aku gitu. Terserah deh nanti selagi aku tidak merugikan orang gitu kan, selagi aku tidak menyakiti orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apa standar dari aku tidak menyakiti orang lain? Apa standar dari aku tidak merugikan orang lain? Ada nggak standar yang jelas diberikan oleh Barat? Tidak ada. Semuanya tergantung pemikiran kita sendiri gitu. Sementara pemikiran manusia itu tadi, Allah menyampaikan kita tuh manusia yang lemah gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita membuat aturan buat diri kita sendiri, yang ada kita yang malah makin nggak menemukan jalan yang tadi, nggak ada ujungnya. Makin kita cari, makin tidak ada gitu jalan itu. Benar, makin nggak ada. Jadi Islam itu sudahlah mengatur kita secara individu, masyarakatnya pun juga diatur. Harus masyarakat yang seperti apa. Jadi dua hal ini adalah dua poin yang tidak terpisahkan. Karena kita kan manusia ini kan pasti membutuhkan manusia yang lain. Iya, kita kan hidup di kalangan kita sosialisasi pastinya. Betul. Jadi nggak bisa untuk diri sendiri aja. Pasti kita membutuhkan manusia yang lain itu. Benar banget. Jadi di sini pun Islam sudah ada cara mengaturnya, gimana kita ke diri kita. Kalau kita sebutnya ke diri kita tuh hablum min nafsi, hubungan dengan diri sendiri, hablum minan nas gitu, dengan sesama manusia, dan itu semuanya sudah ada di dalam Islam gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mesti gimana dulu tadi, yang pertama kenali pencipta gitu ya. Yang kedua dari situ kita akan belajar bagaimana Allah itu melihat kita. Apa sih potensi yang ada pada diri manusia? Kalau kemarin Kakak nanyanya apa sih superpower kalian? Iya. Masih ingat kan? Masih sekali. Apa sih superpower kalian? Apa sih potensi diri kalian? Kenali kelebihan yang ada pada diri kalian dan kekurangan itu. Balik lagi, kita melihatnya sebagai seorang hamba ya, hamba yang terbatas itu. Oh iya, aku sebagai manusia punya kelebihan. Di satu sisi aku juga punya kekurangan gitu. Tapi gimana caranya kita mengelola kekurangan itu adalah kita cari tahu gimana ya cara aku mengatasi kekurangan itu sehingga kekurangan tidak menjadi masalah yang berarti gitu. Bukan malah menjadi yang buat kita insecure, kita nggak mau melangkah gitu ya. Yang buat kita malah jadi putus asa, mau nyerah itu karena kita terlalu kepikiran dengan kekurangan itu. Seharusnya yang kita lakuin bukan kepikiran tapi tidak ada pembuktian gitu. Nah itu dia. Jadi gimana cara kita membuktikan bahwa diri kita adalah hamba yang bernilai gitu, atau self worth kan kalau bahasanya itu ya. Self worth yang nanti akan jadi self esteem atau percaya diri gitu. Kita akhirnya hanya akan fokus kepada apa sih kelebihan yang kita miliki, kita hanya akan fokus kepada hal itu saja. Karena kalau kita muter-muter di kekurangan kita nggak bakal bergerak kemana-mana. Kita bakal stuck gitu, kita bakal diem aja. Jadi kalau misalnya ditanya dalam Islam kayak gimana, misalnya orang-orang yang ada dalam Islam apakah mereka seluar biasa itu tidak punya kekurangan? Ya mereka punya kekurangan juga gitu, tapi mereka karena telah mengenali penciptanya, mereka akhirnya cerdas gitu ya dalam mengelola diri dan mengelola emosinya. Seperti itu sih. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Kak Uca mengenai self love sendiri ini, atau mencintai diri sendiri nih sobat-sobat Hipu. Yang dimana apapun itu self love emang bisa nih kita pakai, kita butuhin dalam kehidupan sehari-hari untuk diri kita sendiri nih.
supaya menjadi cara menghargai diri sendiri atau berterima kasih kepada diri sendiri. Tapi yang pastinya semuanya itu harus selalu kita perspektifkan dalam kalangan Islam juga, harus menurut syariat Islam juga. Jangan hanya memandang dari pemikiran yang sedangkan itu pemikiran itu atau pendapat itu dari manusia juga loh. Kan kita sama-sama manusia, ingat, manusia tidak ada yang sempurna, semua memiliki kekurangannya masing-masing. Terima kasih Koucha sudah memberikan pendapat yang sangat luar biasa, dan saya sendiri menjadi sadar nih kalau saya masih kurang dalam mengkaitkan semuanya dengan Islam. Saya masih fokus untuk pandangan-pandangan orang saja gitu kan. Itulah tadi, thanks ya yang udah dengerin podcast hari ini, sobat-sobat Tipu. Kalau kamu suka episode hari ini, boleh banget nih kamu share ke teman-teman atau ke sobat-sobat Tipu lainnya yang dimana mungkin topik ini juga mereka lagi butuh nih. Penjelasan tadi udah cukup jelas loh, sangat luar biasa. Tapi jangan lupa follow podcast untuk sobat-sobat Tipu biar tidak ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya sobat-sobat Tipu, dan jangan lupa apa? Kamu itu berharga, jaga diri kamu baik-baik ya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum